Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Sutarmo Tarmo Channel, merupakan saluran video pembelajaran matematika. Yang suka silakan dengan jempol terbaiknya untuk like dan juga subscribe. Terima kasih. Baik, dalam kesempatan kali ini yaitu akan saya tampilkan mengenai rumus segitiga sebangun dengan garis sejajar pada salah satu sisinya. Ya, oke. Ya, segitiga sebangun dengan garis sejajar pada salah satu sisinya. Ini ada segitiga PST, ya kan? Nah, kemudian dibuat garis QR yang sejajar dengan ST. Nah, begitu ya, jalan ceritanya seperti itu. Sehingga terbentuk dua segitiga, yaitu segitiga yang besar PST, yang kecil adalah PQR. Nah, boleh juga membuat garis sejajarnya itu, misalnya kalau dengan sejajar dengan sisi PT, tentunya garisnya ke sini. Nah, begitu ya. Boleh juga garis sejajarnya dengan sisi PS, berarti ke sini. Nah, dalam hal ini yaitu garis sejajarnya yaitu QR sejajar dengan ST. Oke, kita cermati ada dua segitiga, yaitu segitiga PQR yang kecil dan segitiga PST yang besar. Oke, kita sebut saja misalnya PQ-nya itu A, kemudian QS-nya itu B panjangnya ya. Kemudian PR itu misalnya C, kemudian RT-nya adalah D, terus kemudian QR itu misalnya E, ST-nya misalnya F. Oke, nah bisa juga kita copot ini segitiga yang kecilnya, ya kan? Nah, seperti ini, jadi biar memandangnya enak, jadi segitiga yang besarnya ini, yang kecilnya ini kita copot sampai ditaruh sini. Oke, gambar di samping QR sejajar dengan ST, ya, maka, nah sudut P untuk segitiga yang PQR itu akan sama dengan sudut P untuk segitiga yang PST. Tentunya alasannya berhimpit. Kemudian sudut Q yang ini sama dengan sudut S. Alasannya apa? Sehadap. Ya kan? Kemudian sudut R sama dengan sudut T. Alasannya apa? Ya, sehadap. Ada dua buah segitiga, yaitu PQR yang kecil dan PST yang besar. Nah, ketiga sudut yang bersesuaian itu sama besar. Maka kesimpulannya kedua segitiga sebangun, ya. Nah, karena sebangun sehingga perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama. Jadi kalau PQ bersesuaian dengan PS, ya kan? Nah, akan sama dengan kalau PR dibanding dengan yang bersesuaian yaitu PT, ya, PR per PT. Akan sama lagi dengan kalau QR dia bersesuaian dengan ST, jadi QR per ST. Nah, ini merupakan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, ya. Nah, sehingga dari situ, ya. Nah, karena panjang PQ, ya, lihat PQ itu karena PQ-nya A, kemudian QS-nya itu B, nah maka panjang PQ ya A per PS-nya adalah A tambah B. Nah, gitu ya. Jadi A per A tambah B, ya kan? PQ per PS. Jadi A per A tambah B. Begitu pula akan sama dengan PR-nya apa? PR-nya itu C per, nah sampai sini tentunya C tambah D. Akan sama lagi dengan kalau E per F. Gitu ya. Nah, ini menjadi rumus 1. Ya, rumus 1. Ya. Nah, kemudian kalau kita tidak melibatkan yaitu sisi yang sejajar, yaitu ini QR sama ST, jadi tidak melibatkan yang sejajar ini, jadi kita hanya katakanlah yang ini, yang luar-luar ini yang tidak sejajar, ya. Nah, berarti kita ambil yang ini nih, warna merah ini, ya. Sehingga kalau A per A tambah B akan sama dengan C per C tambah D. Nah, kali silang. Ya, ini kali sini, ini kali sono, ya. Jadi A kali C tambah D akan sama dengan C kali A tambah B. Dengan
kebalikan distributif A kali C ya AC, A kali D adalah AD, C kali A ya AC, kemudian C kali B BC. Nah ini AC dengan AC kan dikurangi ya. Nah tinggal yang ada apa? AD ya kan, AD akan sama dengan BC ya, jadi AD sama dengan BC. Nah ini bentuknya perkalian. Nah bentuk perkalian ini bisa dinyatakan dalam bentuk pembagian. Nah lihat sini ya, ini kan bentuk perkalian ini, A kali sini sama dengan C kali ini. Jadi atas ini kali bawah sini sama dengan atas ini kali bawah sini ya. Sehingga kalau dari bentuk perkalian diubah ke dalam bentuk pembagian ya tentunya ingat ini ke sini ya. Oh berarti ini A-nya di atas, D-nya di bawah sini jadi penyebut gitu ya. Nah, sehingga A per B akan sama dengan C per D. Ini kalau dikalikan kan A kali D yaitu AD ya kan, kembali ke sini. Kemudian B kali C BC kembali ke sini. Nah ini menjadi rumus yang kedua ya. Oke, tentunya akan lebih paham tentunya kalau disertai dengan contoh-contoh ya penggunaan rumus. Oke, contoh 1, gambar di samping ya, QR sejajar ST, QR sejajar ST. Oke, maka ya kan hitunglah panjang A dan B. Nah jadi ini kita sudah tidak perlu lagi menunjukkan kesebangunannya ya, karena sudah pasti sebangun dan sudah ditunjukkan. Jadi segitiga PQR sebangun dengan segitiga PST. Nah kita menghitung panjang A dan B. A-nya mana? Oh ini A. B-nya sini. Nah kemudian yang diketahui QR-nya 8, ST-nya 12. Oke, jawab. Nah kita mencari A. A-nya adalah QS. Ya, kita cari dulu A-nya. Nah, tentunya kita menggunakan perbandingan sisi yang bersesuaian, ya kan? Nah, kalau PQ per PS, ya, PQ per PS, ya, kan sama dengan QR per ST. Karena yang diketahui itu sisi yang sejajar, ya kita menggunakan begini, PQ, jadi rumus yang pertama ya. PQ per PS sama dengan QR per ST. Gitu ya. Masukkan angkanya, PQ-nya berapa nih? PQ 6. Nah, kalau PS tentunya ya A tambah 6. Gitu ya. Sehingga 6 per 6 tambah A atau A tambah 6 sama saja. 6 tambah A atau A tambah 6 sama saja ya. Akan sama dengan 8 per 12. 8 per 12. Oke, nah bisa disederhanakan ini bagi 4 bisa ya, 2 bagi 4 bisa yaitu 3. Sehingga berikutnya kali silang. Ini kali sini sama dengan ini kali sana. Gitu ya. Nah, mungkin satu hal yang perlu diingatkan ini ya, di sini sama-sama dibagi 4. Bagi 4 2, bagi 4 3. Nah, mungkin ada berpikir kenapa kok yang ini tidak dibagi 6? Nah, tolong diingat ya, ini penyebutnya ada bentuk penjumlahan. Jadi kalau salah satu pembilang atau penyebutnya ada bentuk penjumlahan seperti ini tidak boleh dibagi. Hasilnya akan berbeda. Tapi seandainya di sini bentuknya itu bukan jumlah, tapi misalnya kali, ini 6 kali A misalnya begitu, baru boleh gitu ya, disederhanakan. Jadi karena ini bentuknya, sekali lagi, karena bentuknya penjumlahan atau pengurangan, ini tidak boleh disederhanakan, dicoret gitu ya. Oke. Nah, ya kembali 2 kali sini, jadi 2 kali 6 tambah A sama dengan 3 kali 6. Kalikan ya dengan distributif, jadi 12 kali A, 2 kali 6 sama dengan 12, sorry ya. 2 kali 6 sama dengan 12, 2 kali A itu 2A, 3 kali 6, 18. Sehingga 2A sama dengan 18 dikurangi 12, 2A sama dengan 6, sehingga A ketemu 3. Ya, ini 3. Oke, 3 cm tentunya ya. Oke, kemudian kita mau mencari B, ini B. Nah, kalau B tentunya, ya karena yang diketahui ini, diketahui dua-duanya ya, mirip dengan yang mencari A. Jadi, PR per PT, ya gitu ya, akan sama dengan QR per ST, gitu ya. Nah, PR-nya itu B, PT-nya tentunya apa? BRB. Kalau PT yaitu B tambah 5. Ya kan? Jadi B per B tambah 5 sama dengan
8 per 12. Nah, sama ini, B-nya nggak boleh dicoret. Ya, yang boleh ini, 8 per 12 masing-masing bagi 4. 8 bagi 4, 2. 12 dibagi 4, 3. Berikutnya kali silang, ini kali sana, sama dengan ini kali sana. Sehingga menjadi 3 kali B, sama dengan 2 kali B tambah 5. Ini dikalikan, ya. Jadi 3 kali B itu 3B, 2 kali B, 2B, 2 kali 5, 10. Ini ke sini karena sejenis, sehingga 3B kurangi 2B sama dengan 10. 3B kurangi 2B hasilnya B, jadi B sama dengan 10. Ini panjangnya 10. Nah, kemudian kalau kita menggunakan rumus yang kedua, ya, yang tidak melibatkan sisi yang sejajar, ya, itu lebih mudah. Sepintas saja akan ketemu B-nya. Ya, nih, cermati caranya. Ini A tadi udah ketemu 3. Ini 6. Nah, 6 itu 2 kalinya dari 3. Berarti B itu 2 kalinya dari 5, yaitu 10. Nah, ya 10 kan? Nah, jadi ternyata alangkah mudahnya, alangkah indahnya. Baik, itu contoh 1. Nah, kita lanjut contoh 2. Wah, hitung nilai A, B, C, dan D. Wah, ada 2 gambar, oke? Ya, mana A? Oh, ini. B-nya ini. Oh, berarti ini sisi yang sejajar, ya. Oke. Sehingga perbandingan secara umum untuk gambar ini tentunya apa? Kalau AD per AB, ya kan? Nah, AD per AB akan sama dengan AE per AC, ya kan? Nah, akan sama dengan DE per ini BC atau CB, sama saja ya. Oke, dari perbandingan itu 3 pasang perbandingan ini kita ambil 2 pasang. Karena ini AD dan DB tahu, berarti ini AB harus diambil, sehingga pasangannya yang mengandung AB adalah ini AB per AB. Terus karena yang ditanya itu adalah A-nya adalah sisi ED, berarti yang ada DE-nya ini harus diambil, ya kan? Ini. Berarti yang kita pakai pasangan ini dengan sini. Ya. Oke. Jadi AD per AB sama dengan DE per BC. Masukkan angka AD 8. Berarti AB sama dengan 8 tambah 4 itu 12. Akan sama dengan A per 9. Ya. Oke. Kalikan 12 kali A, 12A, 9 kali 8, ya kan? 72. Jadi A sama dengan 72 dibagi 12. Atau di sini disederhanakan juga boleh. Ya, seperti yang contoh 1. Oke. Nah, kemudian kita mau mencari B. Mana B? Oh, ini B. B itu berarti mengandung ED. Nah, jadi mana B? B, sorry tadi yang itu A ya. B itu yang mengandung apa nih? C ya. EC ini, EC. Oh, berarti menggunakan perbandingan yang ini. AE per AC. Ya, harus dipakai. Nah, terus kemudian di sini diketahui. Ya nih, kemudian diketahui. Jadi pasangannya adalah apa? Yang AD per AB, ya, AD per AB sama yang mengandung ini AE per AC, gitu ya. Atau boleh menggunakan yang karena ini AD-nya 8, kemudian DB-nya 4, boleh kita menggunakan begini, ya kan? AD per DB, nah gitu ya, akan sama dengan AE per EC, rumus yang kedua. Ya, jadi karena tidak melibatkan sisi yang sejajar. Nah, ya kan? Jadi ini per sini akan sama dengan ini per sini. Ya. Oke, jadi AD per DB akan sama dengan AE per EC. Ya, masukkan angkanya 8 per 4 sama dengan 5 per B. Ya, jadi ini bukan 12 lagi karena di sini aja ya. Boleh dicoret atau dikalikan juga boleh. 8 kali B, 8B sama dengan 4 kali 5 yaitu 20, sehingga B sama dengan 20 dibagi 8. Ya, atau coret di sini juga nggak apa-apa. Jadi 5 bagi 2 yaitu 2,5. Ya. Nah, kalau sepintas cara cepatnya, ya kan, ini setengahnya dari 8. 4 itu kan setengahnya dari 8. Berarti ini B tentunya setengahnya dari 5. Yaitu tinggal 5 aja per 2. Yaitu 2,5. Ya, itu cara mudahnya.
Oke, gambar yang kedua sekarang. Untuk mencari C, mana C? C-nya ini. Kemudian cari D, D-nya di sini. Oh, berarti untuk mencari C, karena yang diketahui itu sisi yang sejajar, ini sama ini. Ya. Nah, berarti kita menggunakannya apa? Perbandingannya. Perbandingan yang ini per semuanya. Ya, sama dengan ini per 12. Ya, jadi 8 per 12 sama dengan C per C tambah 3. Ya kan? Oke, boleh dicoret bagi 4. Ya kan? Bagi 4 2, bagi 4 3. Berikutnya kalikan, ini kali sono, ini kali kemari ya. Jadi 3 kali C sama dengan 2 kali C tambah 3. Ya, nih yang ini dikalikan 2 kali C 2C, 2 kali 3 6. 2C ke sini sama, karena sejenis sehingga 3C dikurangi 2C sama dengan 6, C sama dengan 6. Ya. Oke. Nah, kemudian kita mencari apa? Yang berikutnya yang D. Nah, setelah ini ketemu C-nya 6. Ya, cara cepatnya tentunya begini saja. Ini 3, yang ini 6. Nah, 6 ini 2 kalinya 3. Atau dengan kata lain, 3 ini setengahnya 6. Maka D tentunya setengahnya dari 10. Kan begitu ya? Itu cara cepatnya. Nah, kalau kita gunakan yang apa namanya? Perbandingannya ya tentunya 8 per 12 akan sama dengan 10 per D tambah 10 ya. Oke, dibagi lagi itu. Nah, jadi kali silang 2 kali ditambah 10 sama dengan 3 kali 10. Jadi 2D sama dengan 10 sehingga D sama dengan 5. Benar ya, bahwa ini setengahnya dari 10. Oke, itu contoh 2. Contoh 3. Nah, ini sederhana nih contoh 3 nih. Panjang RT pada gambar di bawah ini. Mana RT? Oh, ini. Nah, kalau begitu sudah kita menggunakan apa? Karena tidak melibatkan sisi yang sejajar, kita gunakan begini saja. RS per SP sama dengan RT per TG ya, gitu aja ya. Oke, jawab. Jadi RT per TG akan sama dengan RS per SP. Ya, masukkan angka X per 6 sama dengan 10 per 4. Kali silang 4X sama dengan 6 kali 10. Jadi X sama dengan 60 bagi 4. X ketemu 15. Ya, kalau mau cara cepatnya kilatnya ya begini. 10 itu 2 setengahnya dari 4. Atau 4 dikalikan 2 setengah adalah 10. Ya kan? Berarti 6 dikalikan 2 setengah. Yaitu 15. Ya. Nah, oke. Jadi panjang RT sama dengan 15. Ya, yang berikut. Contoh 4. Perhatikan gambar. Nah, rame ini gambarnya. Perhatikan gambar. Nah, ini merupakan penggunaan salah satu penggunaan segitiga sebangun ya. Jika Rn dibanding Rq 2 banding 5. Rn dibanding Rq 2 banding 5. Jadi ini ke sini 2, ini ke sini 5 perbandingannya ya. Berarti kalau Rn-nya 2, ya kan? Berarti NQ-nya tentunya berapa? Ya, 5 kurangi 2, 3. Ya kan? Nah, untuk itu ditanyakan apa? Panjang MN. Nah, ini MN nih. Ya kan? Nah, kita buat garis bantu. Garis bantu yang sejajar dengan RQ. Apakah harus itu? Tidak. Yang lain boleh. Ya kan? Nah, sehingga garis bantunya ini ya. Nah, ini memotong MN di T, memotong PQ di U. Nah, ingat garis SU ini sejajar, kita buat sejajar dengan RQ ya. Garis bantunya ini sejajar dengan SQ sehingga ini bentuk SRQU itu merupakan jajar genjang. Sehingga kalau ini 10, nah maka ini juga 10. Nah, sini UK juga harus 10. Nah, berarti kita mau mencari panjang MN. Mana MN? Dari sini sampai sini. Ini sudah 10. Berarti kita mau kita cari panjang MT. Sehingga MN itu sama dengan MT tambah TN. Itu ya. Nah, karena di sini bentuk SRQQ itu bentuk jajar genjang. Ini 2, ini 3, ini sini 10. Ya kan? Nah, maka sini juga 2. Ya. Nah, sini 2. Sini juga harus 3.
ya kan? Nah, terus panjang PU berapa? 15. Dari mana 15? PQ-nya 25, ya kan? UG-nya 10, nanti PU 15. Nah, kita mencari PT. Nah, tentunya kita menggunakan segitiga SMT sebangun dengan SPU, ya kan? Nah, karena ini dengan ini sejajar, berarti kita menggunakan sisi yang sejajar ya. Oke, jawab. MN sama dengan MT ditambah TN. Oke, kita cari panjang MT. Tentunya kalau MT per PU akan sama dengan ST per SU. Ya kan? Jadi MT-nya dimisalkan X, jadi X per 15 sama dengan 2 per 5. Gitu ya. Ya, kali silang 5 kali X 5X, ya 15 kali 2, 30. Jadi X sama dengan 30 dibagi 5. X ketemu 6. Nah, ini 6 nih. Ya kan? Nah, kalau begitu panjang MN berapa? Ya tinggal ditambah. MN sama dengan 6 ditambah 10, yaitu 16. Ya. Nah, itu cara yang umumnya seperti itu. Nah, kemudian kita lihat cara yang lebih simple ya, cara lain lebih praktis ya. Ini rumus juga ya. Oke, ini tadi soalnya Rn banding Rq 2 banding 5 ya. Nah, ini 2 Rn-nya berarti Nq-nya berapa? 3. Nah, rumusnya begini yang cara praktisnya, cara smartnya. Jadi ini dikali yang bawah. Jadi bagian yang atas ini dikali yang bawah sama ditambah bagian bawah ini kalikan yang atas. Jadi nyilang begini. Atas kalikan bawah, bawah ini kalikan atas. Ya, ditambah. Kemudian dibagi. Ini tambah. Ya karena jadi tambah ya. Jadi 2 kali 25. Ya kan? Ditambah 3 kali 10 per 2 tambah 3. Nah, jadi gini, Rn kali PQ sama dengan Qn kali SR dibagi Rn tambah Nq. Gitu ya. Nah, itu mencari Mn langsung seperti itu. Nah, ini ya rumus tentunya ya kan. Oke. 2 kali 25 50 ditambah 3 kali 10 30 dibagi 5. Jadi Mn sama dengan 80 dibagi 5 adalah 16. Sama hasilnya. Ya. Oke, panjang Mn sama dengan 16. Ya, oke, terima kasih. Tentunya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Nah, diingatkan bahwa untuk segitiga sebangun ini penggunaannya ataupun variasi soalnya itu sangat variatif sekali ya, sangat banyak sekali. Sehingga ini video ini kalau digabung tentunya sangat lama durasinya. Jadi ini ada kelanjutannya di video tutorial berikutnya. Jadi supaya tidak ketinggalan sambungannya ataupun kelanjutannya, maka dari itu jangan lupa subscribe sehingga dapat notifnya ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekilafan. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.